Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fatihillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah mengumpulkan berbagai nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam tentunya, yang bisa membuat kita istiqomah dalam menapaki jejak-jejak para anbiya, terutama Rasulullah SAW. Dan juga tentunya nikmat sehat, nikmat sempat yang tidak ternilai, yang kadangkala nikmat-nikmat tersebut baru kita rasakan tak kala nikmat tersebut hilang dari diri kita. Kita merasakan nikmatnya, merasakan nikmat pedas, ya, saat kita kena sariawan. Lalu kita ngomong, aduh enaknya makan yang pedas, karena kita gak tahan saat itu. Merasakan nikmatnya sembuh gigi kita saat sakit gigi. Apalagi kalau di samping kita ada yang cerewet ngomong terus, makin sakit tuh gigi. Aduh, nikmatnya saat gigi kita sembuh. Kadang bahkan kita baru sadar berbagai nikmat tersebut saat satu persatu nikmat itu dicabut oleh Allah. Dan begitulah hakikatnya, lambat laun satu persatu nikmat itu akan dicabut. Maka sebelum terlambat tentunya, sebelum semuanya berada di tenggorokan, ya, dan kita baru sadar dengan berbagai kenikmatan, mari kita selalu bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan sejak kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali. Bahkan nikmat tersebut kadang menyertai kita saat kita tertidur, ya. Mungkin kita diberikan nyenyaknya tidur yang dalam, karena tidur itu ternyata bukan kuantitas, ya, yang akan membuat kita relaksasi. Nyaman itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Kita mungkin bisa tertidur hanya 5-10 menit, tapi membuat kita segar. Tapi bisa saja kita tidur berjam-jam, bangun malah pusing. Makanya sebelum tidur kita disarankan untuk melakukan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan adab-adab tidur itu sama dengan adab-adab mayat, ya. Seperti untuk berwudu, miring ke kanan, seolah kita menghadapi kematian kecil. Kita melanjutkan kajian kita. Kan lalu kita sudah membahas tentang Rasulullah dakwah ke Taif. Dan pada sore hari ini kita akan berdiskusi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini bisa dikatakan sebagai reward, sebagai hiburan
dari Allah atas apa yang dialami oleh Rasulullah selama ini. Bisa hiburan dan juga bisa penghargaan, ya. Karena di tahun itu Rasulullah menghadapi berbagai macam tekanan, ya. Bahkan dikatakan tahun itu adalah tahun kesedihan, amul huzni, ya, tahun kesedihan. Ditinggal oleh paman beliau, tinggal oleh istri beliau, kedua-duanya yang melindungi dakwah beliau. Lalu hijrah, mencoba menawarkan dakwah ke Taif, mendapatkan perlakuan dari orang-orang Taif yang membuat Allah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung antara Mekah dan Taif untuk meratakan gunung itu dengan penduduk Taif, ya. Sampai seperti itu. Dan dengan peristiwa-peristiwa tadi, lalu Allah berikan semangat kembali, dihibur Rasulullah, diberikan penghargaan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Seperti layaknya kalau kita bekerja di salah satu perusahaan, biasanya kalau kita berprestasi kita dapat reward, ya. Misalnya ke Bali, gitu, kayak Arif, atau biasanya dapat umroh atau haji jika mampu, tapi dapat penghargaan. Nah, ini Allah memberikan penghargaan yang luar biasa atas perjuangan yang oleh Rasulullah dengan Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa ini, ya, peristiwa ini tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain, ya, tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain, kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kejadian Rasulullah nanti, ya, di Baitul Ma'mur, ya, bertemu dengan Allah, memandang cahaya Allah, mendapatkan perintah sholat, itu tidak pernah dialami oleh nabi-nabi yang lain, ya. Bahkan Jibril, ya, Jibril pimpinannya malaikat pun tidak berani melangkah untuk bertemu dengan Allah. Tapi Rasulullah bisa memandang cahaya Allah saat itu, ya. Dan hanya 2 nabi yang bisa langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Nabi Musa. Nabi Musa bisa berinteraksi langsung dengan Allah, tapi di bumi, ya, di Bukit Tursina, Nabi Musa bisa langsung berinteraksi dengan Allah, mendengar suara Allah, langsung tersungkur Nabi Musa, ya. Tapi itu di bumi. Nah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat, berjumpa dengan Allah bukan di bumi, tapi di singgasananya Allah. Jadi ini mukjizat yang tidak didapat oleh nabi-nabi yang lain, dan penghargaan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 12 tahun kenabian, ya. Jadi Rasulullah itu berdakwah di Mekah itu berapa tahun? Nah, ini masih di Mekah 13 tahun. Tadi jadi mau jawab gitu. 12 tahun kenabian, ya. Jadi 1 tahun sebelum hijrah, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, ya. Dan ini peristiwa setelah Abu Thalib wafat. Kalau untuk bulannya terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu di bulan Rajab,
ya seperti yang dipahami oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, hingga melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada 27 Rajab, ya. Ada juga yang dikatakan bahwa ini tepatnya pada bulan Ramadan. Ada juga mengatakan pada bulan Muharram, ya. Bahkan ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Berbagai pendapat versi, tapi semua sepakat bahwa ini adalah tahun ke-12 kenabian, ya. Jadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sesuatu yang paling impossible saat itu, sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya, sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Maka pernah Anda sampaikan ketika Abu Jahal diceritakan oleh Rasulullah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, Abu Jahal langsung senang. Kenapa senang? Ini kebohongan Nabi Muhammad, di sini kebohongan Muhammad, kata Abu Jahal. Lalu Abu Jahal saat itu memanggil semua penduduk Quraisy, ya, baik yang Muslim maupun kafir, dipanggil semua, ya. Abu Jahal saat itu juga seorang pemimpin, ya, dipanggil semua untuk mendengarkan kisah Isra Mi'raj, dan berharap Abu Jahal satu orang-orang tidak mempercayainya karena sesuatu yang impossible, ya. Saat itu pada zaman yang tentunya tidak ada alat transportasi, ya, tidak ada kecanggihan internet dan sebagainya, ya, itu sesuatu yang mustahil. Kalaupun saat sekarang Isra Mi'raj itu terjadi, pasti orang juga tidak akan percaya dengan kecanggihan saat ini. Apalagi saat itu transportasi hanya unta dan kuda, ya. Jadi sesuatu yang possible. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ya, sampai ada satu nama surah katakan Al-Isra, ya, di ayat pertama. Ini biasanya dibacakan saat peringatan Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi semua para mufassir meyakini bahwa yang diperjalankan bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Sepakat semua. Jadi tidak ada yang berselisih bahwa yang diperjalankan saat itu oleh Allah yaitu ruh dan jasadnya Rasulullah. Jadi kalau masih ada pendapat bahwa itu hanya ruhnya saja, jasadnya tertinggal di Mekah, tidak, ya. Para ahli tafsir sepakat bahwa yang diperjalankan oleh Allah adalah ruh dan jasad, ya. Memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam. Jadi itu terlaksana saat malam hari, ya. Malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan Isra, ya, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi dikatakan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini jazirah yang diberkahi, ya, yang diberkahi, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nanti akan banyak ditampakkan oleh Allah hal-hal yang belum ditampakkan kepada nabi-nabi yang lain. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebelum dilaksanakan perjalanan Isra, ya, karena dikatakan bahwa perjalanan Isra itu Nabi Muhammad, ya, dinaikkan ke
buraq, ya. Buraq itu besarnya itu antara kuda dan keledai besarnya, ya. Dan tidak ada gambaran jelas tentang buraq ini seperti apa. Jadi kalau ada yang ngarang-ngarang bentuknya seperti kuda bersayap, itu ya, itu apa? Nggak ada hadis yang secara rinci menjelaskan buraq itu seperti apa, ya. Tapi besarnya digambarkan seperti itu. Dan dikatakan kecepatannya buraq itu saat kaki itu dipijakan, dia bisa melesat saat itu langsung sampai ke ujung pandangan kita. Jadi kalau antum di luar, mana ujung pandangan antum, sekali dia injak bisa sampai sana, ya. Itu namanya buraq, ya. Dan saat sebelum peristiwa Isra, ya, Rasulullah saat itu terjadi pembelahan dada yang kedua, ya. Pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh Jibril yang kedua, ya. Dicuci oleh air Zam-Zam, lalu dibawakan dari piring, ya, piring dari emas, ya, dimasukkan ke dalam dadanya iman dan hikmah, ya. Pembelahan yang pertama pada usia keberapa? Jadi pasti tahu, cuman dia tawadhu. Umur berapa? 6 tahun, ya. Ini dapat reward. Silakan. Tahu gitu ya, Jar. Saat di mana itu, Jar? Pembelahan pertama. Ya, ini pembelahan dada yang kedua, ya. Setelah dicuci dan dimasukkan iman dan hikmah. Jadi perjalanan ini, Isra ini terjadi, ya, diawali dari rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana sudah menunggu para nabi, ya. Para nabi sudah menunggu dan Rasulullah mengimami, ya, menjadi imam untuk sholat, ya. Ini pertanda bahwa Nabi Muhammad ini adalah penghulu atau pimpinannya para nabi, ya. Menjadi imam para nabi di sana sholat. Dan setelah sholat, Rasulullah ditawari oleh Jibril 2 gelas. Satu gelas apa? Ada yang tahu? Wahai tahu? Satu gelas air susu, satu gelas lagi. Hah? Satu gelas lagi khamar, ya. Dan Rasulullah memilih susu. Lalu setelah itu Jibril membawa ke langit yang pertama, ya, meminta izin kepada malaikat di sana untuk dibukakan pintu langit. Lalu malaikat di sana bertanya, siapa engkau? Lalu Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad, kata Jibril. Apakah sudah mendapatkan izin dari Allah? Sudah. Ini menandakan bahwa setiap langit itu dijaga oleh malaikat dan malaikat itu tidak bisa melihat langit lain, ya. Sehingga dia nggak bisa tahu yang datang itu Jibril nggak tahu, ya. Dia harus bertanya dulu, siapa kau? Jibril, ya. Ada pintu-pintu dan itu dijaga oleh malaikat. Masuk ke langit yang pertama, Rasulullah melihat seseorang yang perawakannya tinggi besar, ya, tinggi besar, lalu menyapa Nabi Muhammad, wahai anak soleh, Nabi yang soleh. Siapa yang menyapa
Nabi Muhammad di langit pertama ini? Adam alaihissalam. Adam itu menyapa kepada Nabi Muhammad anak, ya. Wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya, bertanya kepada Jibril, siapa dia? Dan antum sudah bisa menjawab siapa itu, ya. Adam, kata Jibril. Jadi Adam itu di sebelah kanannya ada sekelompok manusia, ya, yang semua manusia ini tersenyum, ya. Dan di sebelah kiri juga ada sekelompok manusia, tapi sekelompok manusia ini bersedih. Jadi yang kanan ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, para syuhada. Sebelah kiri ini orang yang melakukan maksiat, ya. Dan di langit yang pertama Nabi Muhammad melihat 4 sungai. Yang 2 sungai itu dinampakkan, yang 2 tidak. 2 sungai yang dinampakkan itu ada di bumi, yaitu Sungai Nil dan Efron, ya. 2 sungai ini ternyata mata airnya itu ada di surga sana. Jadi Rasulullah melihat mata air dari surga itu nyampe ke bumi, yaitu 2 sungai tadi. Dan ini juga tanda, ya, sebuah tanda dari Allah. Islam itu akan bangkit peradabannya antara 2 sungai ini, ya, antara 2 sungai ini. Sungai Nil kita tahu, ya, di mana. Sungai Efrat di mana? Ada yang tahu? Why? Di rumah saya. Tigris di Irak, ya. Lalu Rasulullah diperlihatkan di sebuah laut, ada laut isinya adalah darah dan banyak orang yang berenang di sana. Orang berenang di laut darah, lalu setiap mereka itu sampai ke tepi, maka malaikat melempar orang tersebut dengan batu sehingga kembali lagi ke lautan darah tadi. Siapa itu? Ini adalah orang-orang yang biasa memakan harta anak yatim, ya, harta anak yatim. Dan di langit pertama itu ditunjukkan oleh Allah siksaan-siksaan kubur, bukan siksaan neraka. Jadi dikubur saja, alam barzakh nanti kita akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya. Yang tentunya kalau kita beramal kebaikan kita mendapatkan DP lah, ya, DP surga, ya. Kita mencicipi nikmat surga di kuburan sana. Tapi kalau kita ahli maksiat akan mendapatkan azab kubur. Nah, ditunjukkan oleh Allah salah satunya orang yang biasa makan anak yatim ini. Di langit yang pertama itu orang-orang yang berenang di lautan darah, lalu setiap mau ke tepi dilempar oleh para malaikat dengan batu. Selanjutnya Rasulullah dinampakkan orang-orang yang perutnya besar. Orang-orang yang perutnya besar terus membesar, lalu ada segerombolan orang yang diseret menginjaki perutnya tersebut, ya. Dan ini dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang pemakan riba, ya, makan riba. Dan yang menginjak ini adalah keluarga Fir'aun, karena dalam surah Mukmin, ya, itu disebutkan dalam surah Mukmin ayat 45-46. Di ayat 46 itu dikatakan kepada mereka dinampakkan, maksudnya kepada keluarga Fir'aun,
kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Jadi keluarga Fir'aun itu nanti setiap pagi dan petang dimasukkan ke azab kubur tadi, menginjaki orang-orang yang pemakan riba tadi. Lalu Rasulullah masih di langit yang pertama, ini azab kubur, dinampakkan makanan yang baik. Orang-orang yang di hadapannya ada makanan yang baik dan makanan yang busuk, tapi orang tersebut justru mengambil makanan yang busuk. Dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang ahli zina, ya, ahli zina. Kenapa? Karena jelas-jelas ada barang yang halal, ya, barang yang halal yang boleh dinikmati, tapi justru mengambil yang haram. Perbedaannya zina sama nikah itu kan hanya 5-10 menit lah ya. 5-10 menit akan halal, dapat pahala. Sementara zina mendapatkan dosa. Nah, banyak orang-orang yang justru memilih untuk memakan harta yang busuk, yang makanan yang busuk, dibandingkan dia memakan makanan yang baik. Ini adalah ahli zina. Lalu Jibril membawa Rasulullah ke langit yang kedua, ya. Langit yang kedua, di sini Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki, ya, berkulit putih, tidak tinggi dan tidak pendek, dan rambutnya itu selalu seperti basah gitu, ada minyaknya, berminyak gitu. Dan didampingi oleh saudaranya, ya. Jadi dua orang nabi yang digambarkan, seorang nabinya itu berkulit putih, tidak tinggi dan tidak pendek, dan rambutnya itu klimis, ya. Ini adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya. Ini kan masih saudaraan, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa anaknya siapa? Maryam. Sementara Nabi Yahya anak Zakaria. Zakaria sendiri saudaranya Imran. Imran ini adalah bapaknya Maryam. Wah, bulat. Tapi intinya saudara gitu ya. Tak sepupu berapa kali itu bertemu, ya. Dan selanjutnya naik lagi ke langit yang ketiga. Ini bertemu dengan nabi yang mengambil setengah kegagahan pria di muka bumi. Siapa itu? Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya bahwa tidak salah kalau dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu adalah mengambil separuh dari kegagahan laki-laki di muka bumi, karena Rasulullah sudah bertemu, ya. Ingat peristiwa di Mesir saat Zulaikha, ya, memaksa kepada Yusuf untuk melayaninya. Setelah itu, ya, setelah kejadian tersebut, wanita-wanita di Mesir mencemooh Zulaikha, mencemooh, katakan, kok bisa-bisanya, gitu ya. Kalau sekarang mungkin, kok bisa-bisanya selingkuh sama sopir, misalnya kan? Kan pembantu saat itu Yusuf. Kok bisa-bisanya seperti itu, gitu ya. Seorang yang terhormat lalu mengajak pembantunya. Lalu Zulaikha ini panas juga gitu ya, dapat omongan kayak itu panas juga. Lalu dikumpulkanlah seluruh wanita Mesir, wanita semua, pria yang nggak diundang, semua wanita. Jadi ada LGBT ya. Tapi semua perempuan itu diundang ke rumah, silakan hadir. Lalu dikasih apel dan pisau yang sangat tajam, pisau yang sangat tajam.
Mereka bingung ngapain dikasih apel sama pisau yang tajam. Semua sudah hadir. Lalu Nabi Yusuf itu sama Zulaikha itu hanya disuruh lewat saja. Enggak berlenggak-lenggok, enggak kayak apa foto model gitu, enggak. Hanya lewat saja. Dan para wanita Mesir saat itu memotong jarinya, bukan apel yang dipotong tapi jarinya, sambil bengong gitu. Kalau di tempat saya namanya hok cai, molhok bari ngacai. Itu, jadi kata Zulaikha, rasain loh, lihat Yusuf seperti itu gitu. Jadi jangan ngomong saya tergoda, kalian juga seperti itu. Ini dibuktikan bahwa ketampanan Nabi Yusuf. Lalu di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, ya. Jadi semua nabi menyapa Nabi Muhammad, wahai saudaraku Nabi yang soleh, semua kecuali dua nabi, yaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ya, nanti ketemu di langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim. Nabi Adam dan Ibrahim menyapa dengan wahai anak yang soleh. Ya. Lalu selanjutnya di langit ke-5, ini nanti saya tanya setiap langit siapa nabi yang menjaga dapat riwayat. Adam, terus nanti dapat riwayat. Riwayatnya mau ini. Langit ke-5 bertemu Nabi Harun, ya. Lalu di langit yang ke-6 bertemu Nabi Musa. Dikatakan dalam hadis Nabi Musa ini berkulit hitam, kurus dan tinggi. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Lalu naiklah Rasulullah dibawa oleh Jibril ke langit ke-7 dan terdapat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Jadi malaikat juga bertawaf, ya, bertawaf di Baitul Ma'mur. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Jadi dalam hadis dikatakan malaikat itu juga mati, gitu ya. Setiap hari 70.000 melakukan tawaf dan tidak kembali. Dan jumlah malaikat itu cukup banyak. Jadi nama malaikat itu ada nama yang individu, ada nama kelompok. Nama malaikat individu itu Jibril, itu nama malaikat individu, nggak ada Jibril lain, Jibril yang satu, ya. Tapi seperti Raqib, Atid, itu nama malaikat kelompok. Jadi masing-masing kita ini didampingi oleh malaikat Raqib dan Atid, ya, mencatat kebaikan dan keburukan. Jadi kalau di dunia ini ada kurang lebih 5 miliar kan penduduk dunia ini, berarti malaikatnya ada, Raqib Atidnya ada 10 miliar. Dua malaikat menyertai. Jadi banyak malaikat itu. Jadi nama malaikat itu ada individu, ada kelompok. Kelompok Raqib Atid yaitu setiap masing-masing kita itu ada 2 malaikat dan masing-masingnya nanti membuat laporan sama Allah, ya. Bukan satu malaikat, tapi masing-masing ada 2 malaikat yang disebut dengan Raqib Atid. Seperti juga Munkar Nakir, ya, yang akan mendatangi kita nanti di alam barzakh, ya, datang tuh. Tak kapan lah. Ya kalau antum mau duluan, ana ikhlas lah. Nah, nanti dulu lah. Lunasi dulu utang. Munkar Nakir juga itu namanya malaikat kelompok, ya. Berarti nanti setiap meninggal didatangkan 2 malaikat. Nah, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Di Baitul Ma'mur ada seorang lelaki yang sudah tua dan tersandar. Ya namanya tua kan nyandar gitu ya. Kalau itu tadi kan masih pada muda, dan ini. Dan bersandar, yang wajahnya paling mirip dengan wajahku, kata Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim itu dari semua nabi paling mirip. Karena bapaknya para nabi, ya, dikatakan di situ
paling mirip dengan wajah Nabi kalian, kata Rasulullah. Dan berkata, selamat datang anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya. Lalu Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Yang keindahan Sidratul Muntaha itu tidak bisa lagi Rasulullah gambarkan kepada para sahabat. Tidak bisa lagi tergambar keindahan Sidratul Muntaha. Rasulullah hanya menggambarkan bahwa di Sidratul Muntaha itu ada banyak daun yang seperti lebarnya seperti kuping gajah. Bukan kembang kuping gajah yang kecil-kecil ya, tapi kuping gajah yang gede beneran. Itu. Dan itu diliputi dengan perhiasan permata sampai cahaya yang ada di Sidratul Muntaha itu keluar dari perhiasan-perhiasan tadi, ya. Nah, di Sidratul Muntaha Jibril berubah menjadi bentuk aslinya. Jadi kalau tadi dari mengantar Rasulullah Isra Mi'raj langit 1, langit 2 sampai langit ke-7 masih dalam bentuk manusia, ya, malaikat Jibril. Nah, di Sidratul Muntaha ini berubah, ya, berubah aslinya menjadi bentuk malaikat Jibril yang asli. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Najm, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu melihat bentuk Jibril yang asli itu 2 kali, ya, sekali di bumi saat awal-awal mendapatkan wahyu, yang kedua di Sidratul Muntaha. Ya. Lalu Jibril tidak melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di situ, Jibril tidak melanjutkan perjalanan dan mempersilahkan Rasulullah untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Karena kata Jibril, jika aku melangkah, maka aku akan hangus terbakar. Nah, tiba-tiba setelah itu, ya, setelah Jibril mundur, nggak bisa mengantarkan Rasulullah, tiba-tiba ada cahaya sehingga Sidratul Muntaha begitu indah dan terang benderang. Lalu Nabi mendapat perintah 50 rakaat sholat, ya, 50, ya, 50 kali, bukan 50 kali dalam satu hari satu malam untuk melaksanakan sholat 50 kali. Lalu setelah mendapatkan perintah 50 kali ini, Rasulullah turun. Saat bertemu Nabi Musa, berarti Nabi Ibrahim sudah kelewat, ya. Ketemu Nabi Musa bertanya, apa yang engkau dapatkan? Aku mendapatkan perintah sholat 50 kali. Kata Nabi Musa mengatakan kepada Muhammad, umatmu tidak akan mampu melakukannya. Kamu minta dispensasi, minta keringan lagi kepada Allah. Lalu Rasulullah kembali dan diringkankan sampai akhirnya perintah itu 5 kali dalam satu hari satu malam. Saat ketemu Nabi Musa masih mengatakan, berapa kata Nabi Musa? 5 kali. Umatmu gak akan mampu melakukan 5 kali dalam sehari semalam sholat. Kamu minta keringanan lagi, kata Nabi Musa. Tapi Rasulullah udah gak nyaman, ya, udah gak nyaman lagi. Terus bolak-balik, ini udah 5 tuh perasaan udah paling sedikit. Tapi kata Nabi Musa, kata Nabi Musa, ini masih banyak umatmu yang tidak mampu. Dan memang sekarang ternyata terbukti, ya, 5 kali saja banyak sekali umat Nabi Muhammad yang sulit untuk mengerjakannya. 5 kali bahkan tepat waktu, ya. Nah, ini juga menandakan pelajaran yang bisa kita ambil bahwa begitu penting perintah sholat. Karena perintah-perintah lain dari Allah itu diterima oleh Nabi Muhammad itu di bumi. Tapi perintah sholat, Rasulullah diundang langsung oleh Allah dan langsung diberikan perintah ini tanpa melalui Jibril. Jadi begitu pentingnya sholat, ya. Maka nanti pertama kita saat dihisab pun yang ditanya adalah sholatnya dulu, ya. Bahkan menjadi barometer seseorang itu munafik atau tidak itu adalah sholatnya. Maka tentunya dari 24 jam yang Allah sediakan satu hari satu malam, kita sisihkan, ya,
5 kali sehari semalam untuk sholat. Karena setan itu akan selalu membisikkan ke telinga kita, ya, membisikkan ke telinga kita dengan berbagai tipu dayanya agar kita terlalaikan. Ya. Sholat subuh yang 2 rakaat saja, ya. Allah Maha tahu, ya, subuh itu berat, ya, makanya cukup 2 rakaat, ya. Allah Maha tahu. Cukup 2 rakaat saja, itu pun kadang berat, ya. Apalagi orang-orang yang terbiasa misalnya begadang malamnya, sehingga jam 1, jam 2 baru tidur, berat. Mendengarkan azan subuh itu terasa berat untuk melakukan sholat subuh. Tapi kalau dihitung-hitung dari 24 jam, paling kita meluangkan waktu sholat itu, hitung-hitungan kita 1 kali sholat itu 10 menit, berarti hanya 50 menit. Dihitung dengan zikirnya 1 jam lah. 1 hari 1 malam kita sisihkan 1 jam untuk Allah, ya. Dari 24 jam kita hanya sisihkan 1 jam saja, ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita mau memaksakan diri sangat mudah kita untuk melakukan. Lalu Rasulullah kembali ke Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis, lalu Rasulullah kembali ke Mekah. Di perjalanan antara Baitul Maqdis ke Mekah, Rasulullah melihat, kan dari atas tuh, ya. Dan jaraknya itu, jarak Rasulullah itu bisa melihat apa yang ada di muka bumi. Jadi nggak seperti kalau kita naik pesawat. Nah, pesawat kan nggak kelihatan tuh aktivitas. Yang kelihatan mungkin hanya pulau saja, ya, hutan dan sebagainya. Tapi kalau kita naik pesawat yang apa? Yang das, yang daerah aliran sungai itu, kan ya, itu hanya berapa ratus meter aja ya. Itu biasanya kita bisa lihat tuh, apa speed di bawah itu kita bisa. Nah, jadi Rasulullah itu saat melintas antara Baitul Maqdis ke Mekah, itu melihat di bawah itu ada rombongan, ada kafilah orang-orang Quraisy, ya, sedang melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Dan di perjalanan kafilah ini kehilangan untanya. Unta yang terdepan itu hilang, ya, dan mereka sedang mencari. Lalu karena dari atas Rasul lihat posisi untanya kelihatan. Lalu Rasul berteriak dari atas itu posisi unta kalian di sini dan di sini. Maksudnya ditunjukkan tempatnya. Orang-orang kafilah tadi mendengar suara tersebut dan mencari ke tempat yang diarahkan oleh Rasulullah, sehingga ketemulah unta tadi. Dan dalam hadis lain Rasulullah turun, ya, ke tempat perbekalan kafilah tadi dan minum dari salah satu bejana yang punya kafilah tadi, minum. Nah, ini nanti peristiwa ini akan menjadi bukti, ya, hujah saat orang-orang Quraisy menanyakan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj, ya. Lalu setelah Rasulullah sampai di Mekah menjelang subuh, Rasulullah merenung atas kejadian tadi. Rasulullah merenung di dekat Ka'bah. Sedang merenung tadi, tiba-tiba datang Abu Jahal. Seperti yang saya katakan tadi, Abu Jahal bertanya, "Kenapa engkau terlihat bingung?" gitu kata Abu Jahal. Lalu Rasulullah menceritakan apa yang terjadi tadi malam hingga menjelang subuh. Lalu Abu Jahal nampak tersenyum, ya, dan berkata dalam hatinya, "Sekarang nampaklah kebohongan Muhammad," kata Abu Jahal. Dan pasti orang-orang tidak akan percaya dengan cerita Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal memanggil seluruh orang-orang Quraisy saat itu, baik yang sudah beriman maupun yang belum. Lalu Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang kafir, orang Quraisy tadi, "Ini Muhammad telah melakukan perjalanan ini dan ini," kata Abu Jahal. "Silakan kau ceritakan di hadapan orang-orang
Quraisy, kata Abu Jahal. Lalu Nabi Muhammad menceritakan apa yang terjadi satu malam ya sampai menjelang subuh. Ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Lalu terjadilah keguncangan saat itu. Jangankan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang sudah beriman pun, yang imannya masih labil, ya, saat itu bertanya-tanya, benarkah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, jadi jangankan orang-orang kafir yang jelas-jelas tidak percaya sama Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah beriman saja, sudah meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu mereka bimbang. Lalu mereka mencari, baik orang kafir maupun orang yang beriman, mencari Abu Bakar. Kenapa dicari Abu Bakar? Ini, kalau orang yang beriman mencari Abu Bakar untuk meyakinkan, ya, ini apa pendapat Abu Bakar nih? Ya, kalau orang-orang kafir, ya, itu mencari Abu Bakar, berharap Abu Bakar juga tidak percaya. Ini kan sebagian sudah pada goyah nih imannya. Ditambah lagi Abu Bakar nggak percaya, maka semakin banyaklah orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi sama-sama mencari, orang-orang kafir dan orang beriman mencari Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertemu Abu Bakar, lalu Abu Bakar bertanya langsung kepada Nabi Muhammad, benarkah yang diceritakan oleh orang-orang tentang apa yang terjadi tadi malam? Lalu Rasulullah mengatakan, iya benar. Kalau kejadian itu memang benar engkau lakukan, maka aku meyakini apa yang telah kau lakukan. Orang-orang bertanya sama Abu Bakar, kok kamu tiba-tiba langsung aja percaya? Gitu ya. Kata Abu Bakar gini, kalau wahyu dari langit saja turun ke muka bumi mendatangi Nabi Muhammad, aku percaya. Apalagi kalau Nabi Muhammad itu menerima wahyunya di langit, kata Abu Bakar. Wahyunya turun ke bawah saja saya percaya, apalagi ini wahyu yang Allah di atas, lalu nabinya datang mendapatkan wahyu tersebut, pastilah aku pun percaya. Bahkan sampai ditutup kalimatnya sehingga orang-orang Quraisy itu tidak lagi bisa bertanya kepada Abu Bakar, sampai dikatakan ini penutup diskusi saat itu, kata Abu Bakar, jika di hadapanku, ya, ada dinding yang warnanya apa yang disebutkan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka aku akan membohongi mataku untuk membenarkan warna yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jika di dinding ini, di hadapanku ada dinding yang warna hitam, lalu Muhammad mengatakan bahwa dinding itu warnanya putih, maka aku akan membohongi mataku, meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy sudah nggak bisa ngomong lagi, kalau udah benar-benar, walaupun matanya udah melihat hitam, tapi kata Nabi Muhammad putih, dia akan ikut putih. Seperti apa lagi kata orang-orang Quraisy itu bubar, ya. Lalu kata ini sebelum bubar. Jadi sebelum bubar kata orang-orang Quraisy, kalau engkau benar-benar sudah sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, tolong tunjukkan, gambarkan tentang kondisi Masjidil Aqsa. Karena kami di sini, kata orang Quraisy, termasuk Abu Bakar, pernah datang ke Masjidil Aqsa. Jadi Abu Bakar pernah, dan beberapa orang-orang Quraisy pernah mendatangi Masjidil Aqsa. Karena kami pernah mendatangi Masjidil Aqsa, sedangkan kami tahu engkau belum pernah mendatangi Masjidil Aqsa. Lalu Allah tampakkan di hadapan Rasulullah saat itu gambaran Masjidil Aqsa. Sampai Rasulullah menyebutkan berapa jumlah tiangnya, posisinya di mana masjid tersebut, sampai rinci digambarkan. Lalu kata orang Quraisy, adakah hal lain yang bisa meyakinkan kami? Kata orang-orang Quraisy. Lalu kata Nabi Muhammad, ada, kata Nabi Muhammad, nanti beberapa hari akan datang kafilah dagang orang-orang Mekah yang kembali dari Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka
di perjalanan kehilangan unta yang terdepan, yang tutup untanya itu dengan ditutupi kain yang merah. Lalu tanyakan kepada mereka, apakah mereka berkurang air di bejananya saat mereka tinggalkan rombongan, ya, kata Rasulullah. Lalu beberapa hari setelah itu datanglah kafilah yang dimaksud tadi, ya. Datanglah kafilah yang dimaksud tadi. Maka orang-orang Quraisy segera bertanya kepada kafilah tadi, menanyakan kepada kafilah tadi. Pertanyaan pertama diajukan, benarkah kalian di tengah perjalanan kehilangan unta? Terus, benarkah bejana kalian berkurang airnya dan kalian tidak tahu siapa yang meminumnya? Lalu kafilah itu balik bertanya kepada orang-orang Quraisy, loh, dari mana kalian tahu? Katanya, dari mana kalian tahu? Sedangkan saat itu kan nggak ada internet, ya, nggak ada WA-WA-an. Ya, kalau zaman sekarang bisa saja Rasulullah phone friend, ya, telepon dulu atau ditunjukkan. Ini nggak ada saat itu. Bertanya, dari mana kalian tahu? Mereka orang-orang Quraisy menjawab, Muhammad, katanya. Lalu orang-orang kafilah tadi menceritakan, benar, kami saat itu kehilangan unta yang terdepan. Saat kami mencari unta tersebut, tiba-tiba ada suara yang menunjukkan lokasi unta tersebut, dan kami heran, suara itu berasal dari mana? Hingga kami mendapatkan unta tersebut. Dan setelah kami mencari, kami temukan bejana kami berkurang airnya, seperti ada yang mau minum. Nah, sebetulnya ini sudah sangat menunjukkan tentang mukjizat dari Nabi Muhammad. Tapi memang sebagian kafir Quraisy sudah terlanjur, mereka itu tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah, jadi tetap saja tidak merubah apa yang menjadi pendirian mereka. Lalu apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, ya? Ini hikmahnya ada di fikih sirah, ya. Jadi kalau ada beberapa referensi buku, yang kalau di sini nggak ada, jarang dia menyebutkan hikmah dari kejadian, tapi kalau di fikih sirah ada, ya. Jadi yang pertama hikmahnya bahwa ini adalah sebuah mukjizat, ya, perjalanan ruhani, jasad dan ruh, dan bukan mimpi ataupun hayalan, ya. Dan ini menandakan bahwa Allah bisa melakukan apapun, ya. Sesuatu yang saat itu mungkin dipandang sangat mustahil, Allah bisa melakukannya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita punya harapan, punya keinginan, seolah-olah ini kayaknya nggak mungkin, insya Allah di hadapan Allah nggak ada yang tidak mungkin. Ya, mudah bagi Allah untuk menerima keinginan-keinginan kita yang mungkin dirasa kita, oh, kayaknya susah nih. Kita pengen haji plus misalnya, dengan gaji kita yang pas-pasan, kayaknya nggak mungkin. Tapi minta sama Allah. Libatkan Allah dalam setiap keinginan kita, ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ya. Kita sekarang misalnya baru belajar baca Al-Quran, tapi kita ingin menghafal juz 30. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, ya. Allah akan bimbing kita, Allah akan mudahkan kita, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya dengan terus berharap kepada Allah dan melibatkan Allah dalam setiap keinginan kita, ya. Jadi kalau ada kalimat impossible, tinggal dihapus tuh. Dihapus apa ya? Im-nya. Jadi possible. Semua mungkin di hadapan Allah. Tinggal ditunggu aja kapan kejadiannya.
Selanjutnya, ini adalah jamuan kemuliaan Allah, penghibur hati dan pengganti dari apa yang dialami oleh Rasulullah, ya. Yang dialami oleh Rasul, kehilangan pamannya, istrinya, lalu siksaan orang-orang di Taif. Ini adalah sebagai jamuan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat peristiwa yang beberapa pekan kita ceritakan, bagaimana Rasulullah diembargo ya bersama saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan Muthalib, ya, pemboikotan. Itu luar biasa penderitaan yang dialami oleh mereka. Dan ini adalah jamuan dari Allah atas kesungguhan dan keistiqomahan Rasulullah, ya. Di sini juga Allah ingin menunjukkan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran yang berikutnya bahwa risalah Rasulullah adalah risalah yang universal, tidak hanya terbatas di Mekah, ya, menandakan bahwa Mekah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini semua dalam risalah yang sudah ditetapkan kepada Rasulullah. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad bukan nabi untuk orang-orang Quraisy, ya, seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Sementara Nabi Muhammad ini universal, ya, untuk seluruh penduduk muka bumi ini, ya. Dan juga ini menandakan ada hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja, ya. Bahkan kiblat pertama dari kaum muslimin dalam melakukan sholat adalah Masjidil Aqsa, ya, lalu dipindahkan ke Masjidil Haram, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Saat ini kondisi Masjidil Aqsa jauh dari apa yang kita inginkan. Dan ini menjadi tanggung jawab semua umat Islam, ya, untuk kembali membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi laknatullah, ya. Bahwa suatu saat Masjidil Aqsa harus kembali ke dalam pangkuan Islam, seperti saat itu dikembalikan oleh zaman Umar bin Khattab, ya. Dan yang terpenting juga tentang sholat, ya, yang kaitannya bagaimana tentang keutamaan sholat yang sampai perintahnya itu didapatkan oleh Rasulullah. Rasulullah harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menjelang wafat, detik-detik terakhir, Rasulullah mewasiatkan kepada umatnya yaitu tentang sholat, ya. Jadi hal yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan ini, di samping tadi yang sudah kita bahas juga peran masjid, ya. Peran masjid bagi umat Islam ini sungguh penting, karena ini perjalanan itu adalah antara masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kita lihat saat ini masyarakat kita itu cenderung sangat mudah dan bersemangat untuk membangun masjid. Masjid kayak apapun sangat mudah kita bangun, ya. Dana-dana tidak ada masalah. Tapi di saat diminta untuk memakmurkan, ini berat, ya. Bahkan kita temukan di beberapa tempat itu kadang yang mengisi masjid atau musola itu sebagian 50 tahun up, ya. Udah pada pakai tongkat gitu, ya. Anak-anak mudanya kemana gitu, ya. Atau bapak-bapak yang masih mudanya kemana gitu. Jadi masjid itu bukan tempatnya 50 tahun up, tapi semua, ya, semua yang sudah diperintahkan untuk sholat berjamaah tentunya harus berusaha untuk
ke masjid. Jadi kita coba lihat, kalau menjelang Ramadan, masjid itu biasanya nggak cukup. Ada yang sampai sewa tenda gitu ya untuk sholat tarawih karena nggak cukup. Tapi setelah bulan Ramadan semakin luas, masjid itu semakin luas karena jamaahnya semakin sedikit. Ya, jadi kemarin kita diskusi, bagusnya ini kita punya masjid ini masjid portable gitu, bisa mengecil dan bisa membesar gitu. Menjelang bulan Ramadan dilebarkan gitu ya, pas nanti habis bulan Ramadan dikecilkan kembali gitu. Jadi nggak mubazir tempatnya. Dan kadang kala ini kita melihat umat kita itu lebih bersemangat untuk melaksanakan syiar ya yang terlalu berlebihan, tapi akhirnya juga tidak diikuti dengan pembinaan. Mohon maaf, saya berkali juga berbicara di beberapa tempat tentang syiar yang ini menjadi sebuah perhelatan kita. Salah satunya adalah MTQ ya. Salah satunya adalah MTQ. MTQ itu biasanya memakan biaya yang cukup besar ya. Apalagi dulu kita pernah melakukan MTQ Kalteng di Pangkalan Unpak ya. Itu miliaran ya biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan MTQ tersebut. Tapi yang kita sayangkan, dan sebetulnya sekarang ini sudah berbenah. Tapi beberapa tahun kemarin saya masih melihat yang kita sayangkan, yang tampil para peserta itu ternyata bukan hasil binaan kita. Biasanya mengambil dari pondok pesantren di Pulau Jawa sana. Kadang ada santri yang satu pondok dibawa oleh beberapa kabupaten, ya. Jadi dia ketemu reunian di sini, ketemuan kita. Padahal mungkin satu kamar mereka di pondok, datang ke sini, yang satu mewakili kabupaten ini, mewakili kabupaten ini, sama-sama tampil di situ, ya. Sehingga yang harusnya kalaupun kita tetap melaksanakan MTQ tersebut, harusnya itu menjadi sebuah ajang pembinaan. Ya, yang keluar adalah anak-anak didik kita, ya, anak-anak dari daerah kita tampil di sana, ya, dibina sekian tahun lalu ditampilkan, bukan dengan mengambil qari atau para pembaca Al-Quran dari luar daerah. Sehingga kalau kita lihat hasil dari MTQ tersebut sekian miliar dikeluarkan, ya mungkin ada, insya Allah tetap ada, tetap ada kebaikan yang dirasakan. Tapi rasanya dengan dana tersebut kita terlalu menghambur-hamburkan. Sementara banyak program yang bisa kita bikin untuk umat ini dengan dana seperti itu, ya. 5 miliar kalau dikasihkan ke Jakarta kita bisa banyak berbuat, ya, insya Allah. Banyak hal yang bisa kita bangun gitu dengan duit 5 miliar. Nah, ini juga insya Allah beberapa hari ke depan akan ada MTQ di Arus Selatan, ya. Semoga kita berharap ada perbaikan, ya. Perbaikan bahwa MTQ itu menjadi ajang untuk pembinaan para generasi Al-Quran, ya, generasi Al-Quran, ya. Kita berharap seperti itu, ya, sehingga dana yang dikeluarkan betul-betul selain syiar juga menghasilkan generasi Quran. Insyaallah demikian kita peristiwa Isra Mi'raj yang kita diskusikan pada sore hari ini. Masih ada 10 menit untuk sama-sama kita berdiskusi. Silakan jika ada yang mau menambahkan atau mau ada yang diskusikan untuk kita sama-sama bahas. Fadhal.